dihiasi bukan dengan keindahan Injil air dan roh, tetapi dengan keindahan dunia. Ketujuh jemaat di Asia sudah melayani Tuhan dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Tetapi, seperti yang ditunjukkan di dalam Alkitab, mereka juga memiliki ketundukan kepada dunia, dan akhirnya Injil air dan roh secara perlahan terdorong keluar, dan tempatnya digantikan oleh dunia yang semakin lama semakin menguasai hati manusia. Apa yang akan terjadi kalau gereja tidak memberitakan kebenaran keselamatan yang sejati, Injil air dan roh, dan justru hanya memberitakan mengenai darah di kayu salib? Saya mengajukan pertanyaan ini karena banyak gereja Allah, kalau mengejar dunia, akan cepat dicemarkan oleh dunia, dan tidak lama kemudian mulai mengatakan bahwa tidak ada masalah kalaupun mengabaikan baptisan Yesus dalam keselamatan. Inilah sebabnya saya menguji kembali dan menyelidiki kembali pentingnya pokok penting ini di dalam firman Allah. Perbedaan antara Injil baptisan Yesus dengan Injil tanpa baptisannya. Anda dan saya, kita sudah menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada Injil air dan roh. Injil air dan roh adalah kebenaran Tuhan. Ketika baptisan Yesus, darahnya di kayu salib, dan Roh Kudus adalah bukti keselamatan kita. 1 Yohanes 5 ayat 5-7 dan 1 Petrus 3 ayat 21 mengatakan bahwa air, baptisan, yaitu adalah tanda keselamatan kita, dan ini adalah firman keselamatan yang sama yang muncul di dalam Matius 3 ayat 15, di mana Yesus menanggung segala dosa manusia ke atas dirinya di dalam baptisannya. Kalau baptisan Yesus itu demikian pentingnya, bagaimana mungkin mengabaikan baptisan Kristus dan hanya memberitakan darahnya di kayu salib bisa membawa kita kepada keselamatan yang sempurna? Mereka yang diselamatkan dari dosa harus bisa menarik garis keselamatan yang jelas dengan percaya kepada firman.
Mereka harus mengingatkan diri mereka terus-menerus supaya garis ini akan menjadi semakin lama semakin jelas. Kalau seseorang tidak bisa menarik garis batas yang jelas bagi keselamatannya, maka ini berarti bahwa orang itu belumlah diselamatkan. Keliru kalau berpikir bahwa orang itu sudah diselamatkan. Keliru untuk berpikir bahwa pembebasan kita dari segala dosa kita hanyalah langkah lanjutan dari iman. Pembebasan dari dosa bukanlah tahap pengakuan rohani, tetapi ini adalah dasar dari iman itu sendiri. Langkah yang paling penting di dalam pembangunan rumah iman di atas batu. Juga, kita tidak boleh berpikir mengenai isu keselamatan hanya sekedar sebagai posisi doktrinal dari denominasi yang berbeda. Doktrin bisa saja berbeda di antara denominasi yang berbeda, tetapi kebenaran Alkitab, kebenaran bahwa Yesus menanggung segala dosa kita ke dalam dirinya melalui baptisannya, tidak bisa berbeda dengan iman. Inilah sebabnya kita tidak bisa meninggalkan pentingnya baptisan Yesus ketika kita memberitakan Injil air dan Roh. Kita tidak bisa meninggalkan baptisan Kristus dan hanya memberitakan mengenai Yesus sebagai anak domba Allah yang menanggung segala dosa dunia, atau untuk memberitakan bahwa manusia bisa diselamatkan hanya dengan percaya kepada darah di kayu salib. Kita harus menerima pengampunan dosa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Bagaimana mungkin seseorang dihapuskan segala dosanya hanya dengan percaya kepada darah Kristus di kayu salib tanpa percaya juga kepada baptisannya? Ketika orang hanya percaya kepada darah di kayu salib, apakah dosa-dosa di dalam hati nurani mereka juga dilenyapkan? Tentu saja tidak. Melalui Alkitab, Yesus memberikan kesaksian mengenai kebenaran Allah, dosa-dosa kita, dan penghukumannya. Iman yang benar yang harus kita miliki adalah iman di dalam pemahaman yang benar mengenai kesaksian Kristus. Apa yang saya maksudkan dengan pemahaman yang benar? Maksud saya adalah memiliki pemahaman yang jelas mengenai apakah dosa-dosa kita yang akan dihukum Allah, apakah kebenarannya, dan apakah jenis iman yang dikutuk di hadapan Allah. Hanya dengan mengenal semuanya ini kita bisa memiliki iman yang benar yang memancar dari pemahaman kita yang benar. Kalau di dalam memberitakan Injil, kita meninggalkan baptisan Yesus ataupun darahnya di kayu salib, maka yang kita sedang wartakan bukanlah Injil air dan Roh. Kalau kita memperlakukan kebenaran Allah dalam pemahaman manusia kita dan mengatakan bahwa semua orang bisa menjadi tidak berdosa hanya dengan percaya kepada Yesus, maka baik yang memberitakan maupun yang mendengarnya masih tetap menjadi orang berdosa. Perbedaan antara apakah kita memberitakan baptisan Yesus atau tidak sangat menentukan dalam penyelamatan jiwa-jiwa. Kalau kita memandang kepada iman para rasul, kita bisa melihat bahwa mereka tidak hanya memberitakan mengenai darah di kayu salib. Mereka semua percaya kepada baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib sebagai kesatuan karya keselamatan. Menjelaskan kalau Yesus membereskan segala dosa kita di kayu salib tanpa percaya bahwa Ia terlebih dahulu menanggung semuanya dengan baptisannya, bukan hanya pemikiran manusia yang tidak masuk akal, tetapi juga tidak cocok dengan kebenaran Injil air dan Roh. Mereka yang percaya kepada Injil yang hanya berisi setengah seperti itu tidak akan bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka. Pekerjaan para pemberita Injil. Dari pandangan Alkitab, para perantara rohani adalah mereka yang memberitakan Injil air dan Roh. Perantara bagi keselamatan rohani harus menghubungkan antara Tuhan dengan mempelai wanitanya. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memberitakan kepada orang-orang berdosa apa yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka harus mengajar orang-orang itu bahwa Yesus dibaptiskan untuk menanggung segala dosa mereka ke atas dirinya dan bahwa Ia dihukum bagi segala dosa itu di kayu salib. Mereka juga harus membedakan dengan benar apakah mempelai wanitanya sudah sungguh-sungguh percaya atau tidak. Dan kalau mempelai wanita itu sudah sungguh-sungguh percaya, maka tugas perantara itu sudah semuanya beres. Untuk bisa melakukan hal itu, sangat penting bagi perantara untuk menjelaskan kepada mempelai wanita siapakah mempelai prianya dan apa yang sudah dilakukannya untuk mereka, sehingga mempelai wanita itu bisa dengan mudah memahaminya. Kalau hati mempelai wanita itu sudah menyadari apa yang sudah dilakukan mempelai pria itu untuk mereka, maka perantara itu harus mengajarkan kepada mereka kenyataan bahwa mempelai pria itu sudah menanggung segala dosa mereka dengan air dan darahnya. Ketika mempelai wanita itu kemudian menerima segala sesuatu yang dilakukan mempelai pria itu untuk mereka,
maka mereka menjadi dan disebut sebagai mempelai wanita Kristus. Mereka yang sudah menjadi mempelai wanita Yesus Kristus harus menyadari bahwa mempelai pria sudah membawa ketebusan Injil, air, dan Roh. Mereka harus menyadari bahwa untuk menjadikan mereka menjadi miliknya, mempelai pria sudah membersihkan segala dosa mereka dengan air dan darahnya, menjadikan mereka seperti seputih salju, dan menerima mereka sebagai mempelai wanitanya. Hanya dengan itu mempelai wanita menghargai dan menerima mempelai pria itu untuk selamanya. Mereka yang sudah menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima mereka ke dalam tangannya. Dengan demikian, hanya ketika perantara rohani itu menyiapkan mempelai wanita dengan firman kebenaran, mereka bisa berhasil mengatur jalannya pernikahan itu. Supaya berhasil, perantara keselamatan rohani harus tahu mempelai wanita yang bagaimana yang dikehendaki oleh mempelai pria. Yesus, mempelai pria kita, tidak memiliki dosa. Ia kudus. Inilah sebabnya Yesus menghendaki mempelai pria yang tidak berdosa tanpa cacat. Dan inilah sebabnya perantara itu memakai karya mempelai pria itu untuk membersihkan dan mendandani mempelai pria. Dandanan dari mempelai wanita ini berarti bahwa mereka akan dibawa ke hadapan mempelai pria hanya setelah dosa-dosa mereka sepenuhnya dibasuh dengan Injil, air. In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He'll never leave us. He'll never leave us.